Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar bersama ikhtiar untuk mengkaji tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Al-Qur'anul Azim yang ditulis dikarang oleh dua orang imam, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, populer dengan nama Tafsirul Jalalaini. Karena penulisnya dua orang Jalaluddin, ya maka Jalalani, dua orang yang bernama Jalal, menjadi diidhofahkan ya Tafsirul Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir yang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia, di kalangan pesantren, bahkan di dunia Islam. Karena apa? Ditulis oleh dua ulama besar dari Mesir ya. Jalaluddin Al-Mahalli lahir tahun 791, wafat tahun 864 Hijriah, dan Jalaluddin As-Suyuti, ini santri beliau ya, santrinya Jalaluddin Al-Mahalli, lahir 849, wafat tahun 913 Hijriah. Saat ini hari pertama ya di kasirannya di tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Berarti udah beberapa ratus tahun yang lampau. Ini masih dikaji di pesantren di dunia Islam, dan saat ini sudah diadakan penelitian atau namanya tahqiq. Jadi kalau yang kita pakai biasanya kan tafsir Jalalain terbitan lokal Indonesia begitu ya, ataupun ada juga yang terbitan dari Timur Tengah. Kemudian karena tafsir itu kan pada awalnya makhtutot ya, tulisan tangan, kemudian diadakan penelitian atau tahqiq. Tahqiq itu meneliti, memperbandingkan teks-teks dari berbagai macam negara, berbagai macam tahun, kemudian diadakan penelitian tahqiq. Barangkali kan kalau dulu itu nulisnya kan tulisan tangan ya, kalau pengen ya nulis sendiri, dimungkinkan barangkali titik atau apa-apa yang barangkali geseh kurang atau bergeser, nah itu kemudian diadakan penelitian haqqaqahu wa 'allaqa 'alaihi, mentahqiq, memberikan ta'liq Dr. Fakhruddin Qobawa. Baik, kita akan mengkaji pertemuan ini suratul Fatihah. Surat, kalau tartibul mushaf, urutan di mushaf kita kan nomor 1 Al-Fatihah. Tapi kemudian ketika menulis tafsir ini, Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau memulai nulis tafsir itu min suratul Kahfi, dari surat Al-Kahfi, surat nomor 18 sampai rampung surat An-Nas. Kemudian beliau memulai suratul Fatihah, baru memulai suratul Fatihah. Namun ketika selesai suratul Fatihah, beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 864 ya. Maka kemudian penulisan ini dilanjutkan oleh santrinya Jalaluddin As-Suyuti mulai Al-Baqarah sampai Al-Isra. Dan kalau kita langsung dari teksnya, ini kan kecil-kecil ya, ini hurufnya kecil-kecil, tidak memungkinkan untuk dibaca, jenengan kesulitan. Maka ini teksnya telah kita pindah ke PPT ya, PowerPoint. Nanti kita bisa menikmati bersama untuk bisa membaca dan belajar bersama. Kalau ada salah, ada khilaf, komentar, tegur sapa, silahkan ya tulis di kolom komentar untuk perbaikan ke depan, agar forum kita ini menjadi forum yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berdoa semoga kedua penulis ini oleh Allah diberi rahmat yang luas, rahmatan wasi'ah, dan ditempatkan di surganya yang terbaik, yang tertinggi, dan kita mendapatkan kemanfaatan barokah ilmu yang banyak. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah itu makkiyatun, tergolong makkiyah.
Jadi ayat atau surat itu kan ada kategorisasi, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Kalau pakai teori waktu, sebelum Nabi hijrah itu berarti makkiyah, setelah Nabi hijrah berarti madaniyah. Kalau pakai teori geografis, teori tempat, yang turun di Makkah dan sekitarnya itu makkiyah, yang turun di Madinah dan sekitarnya madaniyah. Sab'u ayatin, Al-Fatihah terdiri dari sab'u ayatin, 7 ayat. Bil basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingkanat, jika ada basmalah, minha termasuk dari suratul Fatihah. Kalau basmalah termasuk surah Al-Fatihah, wasabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina, ayat siratal ladzina ila akhiriha, sampai akhir surat. Wa ilam takun minha, wa in, dan jika lam takun basmalah tidak menjadi minha, bagian dari Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi, ayat ghairil maghdubi ila akhirha, sampai akhir surat Al-Fatihah. Ini soal hitungan, jadi sepakat 7 ayat, cuman nanti ada yang memasukkan basmalah. Jadi kalau ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, maka nanti ayat ketujuhnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketujuh. Kalau basmalah nggak masuk, berarti ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ikhtilaful ulama ya, perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan sab'u ayatin, 7 ayat ini. Makanya ketika kita sholat, imam ada yang bacanya jahar keras, ada yang sir pelan, ada juga yang nggak baca, karena memang ini ada ikhtilaf. Di kalangan Syafi'iyah dibaca jahar. Kalau di Makkah Al-Mukarramah kita kan kalau denger ya, tahu, lihat itu Pak Imam kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, langsung. Atau nanti di Maroko ya, yang pakai mazhab Malikiyah ya nggak pakai basmalah juga. Ya ihtiram ya. Nah, kita berupaya untuk menghormati pendapat yang beda-beda ini ya. Kita lanjutkan. Wa yuqaddaru, dan dikira-kirakan. Wa yuqaddaru, dikira-kirakan, fi awaliha, di awal surat. Ketika kita akan membaca ayat yang pertama, qulu, katakan oleh kalian, ucapan oleh kalian. Jadi ada semacam, ada kalimat bayangan sebelum kita baca bismillah atau alhamdulillah, itu apa? Ucapan oleh kalian. Liyakuna, agar menjadi sesuatu, ayat qabla iyyaka na'budu, agar ayat yang sebelum iyyaka na'budu itu munasiban, cocok, mantesi, serasi lahu, baginya, bikauniha, karena ayatnya itu termasuk min maqulil ibad, ucapan hamba-hamba. Dalam arti begini, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan dialog ya antara kita dengan Allah Ta'ala. Untuk serasi, kok tahu-tahu iyyaka, maka di depan itu ada kalimat bayangan qulu, katakan oleh kalian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, biar nanti namanya munasib ya, ada keserasian. Ini pengantar tentang suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ini ternyata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli tidak memberikan penafsiran dari basmalah. Jadi basmalah itu nama dari Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Ini terjemah dari Sahih Internasional, nanti ada dari Yusuf Ali, ada dari Piktal, dan lain-lain ya. Banyak para ulama yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Segala hal kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan rahmat, mengharapkan pertolongan,
mengharapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan. Ini lafaz basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ya. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji, lillahi milik Allah, bagi Allah, untuk Allah. Alhamdulillah itu jumlatun khobariyatun, jumlah khobariyah ya, kalimat berita gitu ya, karena apa, ini ada mubtada, ada khobar. Jumlah khobariyah ada, nanti ada juga nanti namanya jumlah insya'iyah. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah, nanti di ilmu nahwu ya. Usida dimaksud, dituju, biha dengan jumlah khobariyah, as-sana'u, as-sana'u pujian, Allah atas Allah, bagi Allah, bimatmuniha dengan kandungan jumlah khobariyah, ala annahu ta'ala bahwa sesungguhnya ta'ala Allah yang maha tinggi itu malikun ya, pemilik li jami'il hamdi bagi seluruh pujian minal khalaqi dari makhluk. Au mustahiqun atau Allah itu yang berhak ya, ngehai li an yahmadu agar khalaq makhluk ini yahmadu mereka memuji hu Allah. Ini yang punya pujian yang memang berhak dipuji ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pakainya jumlah khobariyah. Ini lebih dalam ya. Wallahu, dan lafaz Allah itu alamun, alamun itu nama, asma, alal ma'bud atas zat yang disembah bihakin dengan hak. Allah Rabbil Alamin, Tuhan ya, al-alamin, alam-alam, alam, seluruh alam. Rabbil Alamin, Rabb bagi seluruh alam. Maliki jami'il khalqi, Allah pemilik seluruh makhluk. Makhluk itu apa aja? Makhluk itu apa? Minal insi, keterangannya minal insi, ada manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, malaikat, wad dawabi, dan binatang melata. Orang Jawa mengatakan gegermet. Jadi ada manusia, jin, malaikat, dawab, ini namanya al-khalq ya. Wa ghairihim, dan selain mereka, selain manusia, jin, malaikat, dawab, kan makhluk kan banyak sekali. Allah luar biasa canggihnya menciptakan alam raya ini, berbagai jenis ya, manusia, jin, malaikat, hewan, dan lain-lain. Wa kullun minha, wa kullun, dan bagi setiap minha dari ins, jin, malaikat, dawab, yutlaqu alaihi diucapkan, dimutlakan alih atasnya alamun, alam. Yuqalu, dikatakan alamul insi, alam manusia, wa alamul jinni, alam jin, ila ghairi dzalika, ke selain itu dan lain-lain ya nanti. Wa ghuliba, dan diunggulkan, dimenangkan, dilumrahkan. Kalau kita ada namanya pada galibnya ya, maka ada ghalib yang menang, dimenangkan. Fi jam'ihi, bentuk jamak dari alam, bil ya'i dengan ya, wan nun, dan nun, ulil ilmi, oleh yang memiliki ilmu ya, ala ghairim, atas selain ulil ilmi. Wahuwa, dan lafaz alam itu minal alamati, dari kata-kata dari lafaz al-alamah, li'annahu, karena sesungguhnya alam itu alamatun, tanda, tetenger, signal lah ya, ala mujidihi, atas yang menciptakan alam. Wajadani mujidun, mujidihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praise is due to Allah, Lord of the world. The words ada asnya ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, ai dzur rahmah, yang memiliki rahmah. Wahia, maksudnya rahmah adalah iradatul khairi, keinginan kebaikan, li ahlihi, bagi ahlinya khair. Ini dua kata ya, sighah mubalaghah dari akar katanya ra, ha, mim, rahimah. Rahman, rahim, fa'lan, fa'il, maha.
Maha pengasih, maha penyayang. Allah itu ngasih, nggak peduli siapapun dikasih. Tapi nanti Allah itu rahim. Wa kanallahu bil mu'minina rahima. Sayang betul pada orang yang beriman. Kadang orang dikasih kan bermacam-macam motivasinya ya. Dalam arti memang Allah itu maha pengasih, mau semua dikasih. Karena memang Allah itu Ar-Rahman, luas kasih sayangnya. Ya, dan keempat ya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin di Al-Jalalain. Oke, tulisannya kan bisa Maliki, bisa Maliki. Maliki Yaumiddin. Malik itu apa? Raja. Yaumiddin, hari pembalasan, al-jazai, pembalasan, ad-din, al-jaza. Yaumiddin, yaumil jaza. Wa huwa yaumiddin adalah yaumul qiyamati, hari kiamat. Hari kiamat ya. Wa khussa, dan dikhususkan dan tertemtoake bizikri dalam penyebutan yaumul qiyamah, li'annahu, karena pada hari kiamat la malika, tidak ada raja, tidak ada penguasa, zahiran, yang tampak, yang muncul, fihi, di hari kiamat, li ahadin, bagi seseorang, illa lillahi ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala, yang lain nggak punya kekuasaan sama sekali. Maka maliki yaumiddin, bidalili limanil mulkul yaum lillah, dengan dalil, dengan alasan, dengan dasar, ada ayat ya, limanil mulkul yaum, liman, bagi siapakah al-mulk, kekuasaan, al-yaum, pada hari ini? Jawabannya lillah, milik Allah. Wa man qara'a, dan barang siapa qara'a, membaca malik, namanya panjang ya. Ini tadi kan maliki, ini malik. Jadi ada versi panjang, versi pendek. Malik, fa maknahu, maka makna malik adalah malikul amri, pemilik urusan, kulihi, semua urusan. Jadi yang menguasai segala macam ketika hari akhirat, hari kiamat itu. Fi yaumil kiamati, di hari kiamat. Ini ya, fi yaumil kiamati. Atau huwa, Allah itu mausufun bidzalika, disifati ya, persifatan bidzalika dengan maliki yaumiddin, daiman, selamanya, dawam. Ghafiriz dzambi, seperti ucapan ghafiriz dzambi, zat yang mengampuni dosa. Ada ya, ini ayatnya, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzat-taul. Ghafiriz dzambi, ghafir, pengampun. Fasoha, maka sah, benar ya, wuquhu, terjadinya maliki yaumiddin ya, sifatan, sebagai sifat, li ma'rifah, untuk ma'rifah. Ini Allah sebagai penguasa tunggal di hari kiamat nanti. La malika, nggak ada raja yang zahiran muncul selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa tunggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan, isti'anah. Nakhussuka, kami mengkhususkan untukmu, bil ibadati, dalam ibadah. Bentuk ibadah min tauhidin. Pertama itu tauhid. Wahada yuwahidu, tauhid, pengesaan. Kita mengesahkan Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah lah zat yang tunggal, gak ada sekutu baginya. Tempat kita meminta pertolongan, tempat kita ya, memohon segalanya. Ibadah itu yang paling pokok memang tauhid, wa ghairi, dan selain tauhid. Wa natlubul ma'una, ya iya, karena stain itu ya. Wa natlubul ma'una, kita memohon, mencari, mengharapkan al-ma'una, pertolongan, alal ibadah, atas ibadah. Wa ghairiha, dan selain ibadah. It is you we worship and you we ask for help. Kita itu menyembah pertama hanya kepada Allah, kemudian meminta pertolongan juga kepada Allah. Ibadah dulu, kemudian minta pertolongan. Maka ini ada didahulukan ya, na'budu baru nasta'inu.
ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 ya. Ihdina, tunjukkan kami, as-sirata ing dalan, al-mustaqima kang jejeg. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ay arsyidna ilaihi, arsyidna, bimbing kami, ilaihi kepada as-sirat al-mustaqim. Guide us to the straight path. Ya Allah, bimbing kami. Kita memohon agar diberi hidayah, diberi kemampuan untuk tahu yang benar, as-sirat al-mustaqim, dan diberi bimbingan, kekuatan untuk bisa melaksanakannya, tahu dan mau melaksanakan. Wa yubdalu, dibadali, minhu, dari as-sirat al-mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ya, dalam istilah nahwu ada badal ya. Ini badal dari siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat, 'alaihim, atas mereka. An'amta 'alaihim. Bentuk nikmatnya tadi apa? Ini bil hidayah, hidayah. Jadi petunjuk, hidayah itu merupakan nikmat yang luar biasa. Wa yubdalu minal ladzina, dan dibadali lagi dari alladzina bisilati, karena ada silahnya, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi, selain atau bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, alaihim, atas mereka. Wahum, dan mereka, orang yang maghdub, yang dimurkai adalah al-yahud, al-yahudu, orang Yahudi. Wala wa ghairud dhalin, dan tidak dan bukan ad-dhalin, orang yang sesat. Wahum, orang yang sesat adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Wa nuqtatul badali, manfaat badal, faedah badal, ifadatu annal muhtadina, memberikan faedah bahwa orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, laisu, bukanlah mereka Yahudan, orang Yahudi, wala Nasara, dan juga bukan orang Nasrani, orang Nasara. Jadi di tafsir Jalalain ini dengan tegas disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli bahwa al-maghdub adalah al-Yahud, ad-dhalin adalah an-Nasara. Kalau kita ambil secara umum ya, nanti umpamanya tafsir yang lain ya, intinya adalah jangan sampai kita itu menjadi orang yang maghdub, yang dimurkai, yang dimarahi, disengeni, dibendoni Gusti Allah. Jangan sampai kita mengharapkan namanya ridallah, keridhaan Allah. Dan kita ikhtiar bisa menapaki jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan dolin, bukan orang-orang yang tersesat. Udah tahu dikasih hidayah, ada yang benar kok tidak mau mengikuti. Udah ada Al-Quran, maka kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran agar tidak tersesat, tidak dimurkai dan tidak tersesat. Nanti berarti kunci keselamatan. Wallahu, dan Allah itu a'lamu, zat yang paling tahu, bis-shawab, kebenaran. Ini lafaz yang populer ya, wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Ditanya orang atau kita menyampaikan apa, ya nanti hakikatnya ya wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihi, dan kepada Allah, al-marji', tempat kembali, wal ma'ab, dan tempat kembali. Ini terkait tempat kembali, bahwa nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia tempat kita beramal, berkiprah, beraktivitas. Kemudian ditutup ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa sallama tasliman katsira. Selamatan yang banyak, daiman, selamanya, abadan, langgeng ya, abadan abada, daiman abada, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Wa hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik zat yang kita pasrai, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk menyingkir dari berbagai macam bahaya kecuali dengan
Allah yang memberikan kekuatan, dan juga nggak ada kekuatan dalam kita melaksanakan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sekalian, sekilas dari Tafsirul Jalalain. Kalau ada salah, ada khilaf, ada saran, ya tulis di kolom komentar agar ada perbaikan di masa yang akan datang dan bisa memberi kemanfaatan yang banyak. Syukran ala timamikum, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.